Sekali lagi, mereka sudah selamat, mereka percaya, kemudian karena percaya kepada pemberitaan Injil itu, mereka mendapat buah, mendapat karunia roh, mendapatkan bukti-bukti keselamatan itu. Oke? Ini maksudnya. Jadi bukan untuk selamat, tapi setelah selamat mereka mendapat apa? Itu maksudnya, oke? Dan saudara-saudara, coba perhatikan caranya bertanya. Adakah kamu menerima roh karena Taurat atau? Sekarang berarti pertanyaannya, mereka ngerti nggak kalau ternyata mereka sudah menerima roh itu? Menariknya adalah waktu baca ini ya, gila ya, jemaat Galatia ternyata ngerti pekerjaan roh itu seperti apa. Berarti level mereka ini sebenarnya gila sih. Ya, kan kalau kita di dunia kekristenan kan pekerjaan roh, apalagi ya seringkali cuman dikaitkan dengan bahasa roh. Atau ngusir setan. Pokoknya dua itu. Pokoknya ada roh, kalau nggak bahasa roh usir setan, bahasa roh usir setan. Seakan-akan cuma dua itu, atau enggak karunia kesembuhan. Oh, lihat, ternyata gereja Galatia itu sudah menikmati karunia-karunia keselamatan oleh karena pemberitaan Injil. Jadi artinya apa? Mereka sebenarnya sudah punya pengertian yang cukup baik tentang karunia-karunia yang didapat setelah mendapatkan keselamatan. Luar biasa ya, satu gereja bisa tahu. Tapi meskipun mereka udah tahu ini, ternyata mereka tetap terpikat sama hukum Taurat. Jadi ngerti ya, setelah mereka mendapatkan banyak manfaat daripada Roh Kudus, dan mereka tahu itu, tapi ternyata sekarang mereka terpikat oleh buayan daripada hukum Taurat. Ini adalah sebuah kebahayaan. Makanya ayat 3 ngomong apa? Ada sebuah sindiran, teguran yang sangat keras yang dinyatakan oleh Paulus. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Coba baca versi bahasa Inggrisnya. Ini saya coba buka versi bahasa Inggrisnya. Versi ESV, coba buka. Ayat 3. Sudah dapat teman-teman? Are you so foolish? Having begun by the Spirit, apa bahasa berikutnya? Are you now being perfected by the flesh? Dimulai, ini bahasanya sih cukup ngeri ya. Dimulai dengan roh, disempurnakan oleh daging. Kok bisa? Bodoh banget. Dimulai dengan roh, tapi disempurnakan dengan daging. Ini adalah sindiran yang keras. Kok bisa? Kamu udah ngerti loh, kamu udah tahu, kamu udah dapat karunia-karunia rohani. Kamu mau mulai dengan roh, kok kamu mau disempurnakan pekerjaan itu dengan daging? Kok mau? Nah, ini sebuah hal yang perlu kita pikirkan gini. Coba, bisakah pekerjaan roh diselesaikan oleh daging? Ini harus kita ngerti. Bisakah apa yang dimulai dengan roh itu diselesaikan dengan daging? Jawabannya tidak bisa. Sekali lagi, kedagingan kita tidak pernah bisa menyempurnakan. Kok bisa kita mau menyempurnakan pekerjaan Allah? Itu aneh kalau ada orang yang bisa berpikir kayak gitu ya. Jadi perhatikan, tidak mungkin kedagingan menyempurnakan pekerjaan roh. Makanya ini adalah sebuah kalimat yang menyindir. Tapi kalau orang baca ini dengan cara yang salah, dia akan menangkap, oh ternyata ada ya orang-orang yang bisa ya pekerjaan roh. Lihat, kalau nggak ngerti cara baca surat, hancurlah engkau. Hancur bener. Karena Paulus sangat lumayan, gimana ya, dia banyak menggunakan
hal-hal yang sifatnya itu apa sih? Ya pokoknya tulisan-tulisannya itu sangat luar biasa lah. Bisakah roh disempurnakan dengan daging? Jawabannya tidak bisa. Jawabannya tidak bisa. Roh dan daging ini menjadi sebuah rivalitas. Sekali lagi, roh dan daging ini adalah, kalau kita lihat dari seluruh Alkitab, adalah sesuatu yang sifatnya bertentangan satu dengan yang lain. Nanti ada keinginan roh, ada keinginan daging. Itu ada sesuatu yang berbeda. Tidak mungkin pekerjaan roh diselesaikan oleh daging. Tidak akan pernah bisa terjadi. Makanya saudara-saudara, adalah kebodohan jika kita berpikir kalau kita, wah saya diselamatkan karena Tuhan nih. Oke, karena kasih karunia Tuhan. Tapi ternyata selama hidup kita, di dalam perjalanan hidup kita masih bercampur dengan Taurat. Itu seakan-akan memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Menyempurnakan semua pekerjaan itu dengan daging. Itu adalah hal yang sia-sia dan bodoh sekali. Tapi pertanyaannya, ada nggak di dalam gereja orang-orang yang berpikir dengan cara yang seperti ini? Ternyata ada. Kenapa? Ayat 4, coba kita lihat. Perhatikan di ayat 4 ada kata-kata, sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Mungkin Anda tidak mengerti maksud saya apa, tapi coba perhatikan ayat 4 lagi. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masa sia-sia? Emang apa yang dialami oleh orang Galatia? Orang Galatia tidak hanya waktu mereka mendapatkan roh, karunia-karunia roh itu, mereka tidak hanya mendapatkan kelimpahan, tapi mereka juga mendapatkan tekanan. Mereka juga mendapatkan serangan. Mereka betul-betul juga teraniaya. Oke, mereka teraniaya, mereka mendapatkan serangan, mereka juga mungkin bergumul satu sama lain. Jadi ada kesulitan-kesulitan juga yang dihadapi oleh orang-orang di dalam Galatia. Paham? Nah, sekarang ini yang menjadi sebuah pemikiran kita. Kok bisa ada orang yang memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging? Sebenarnya kalau kita boleh merenungkan, salah satu jawaban sederhananya adalah kenapa bisa ada orang yang shifting seperti itu? Salah satunya adalah karena tekanan. Sekali lagi, apa yang membuat orang shifting dari kasih karunia kepada hukum Taurat? Salah satunya adalah karena tekanan. Coba, tadi saya memberi contoh, Anda ke gereja yang dipikirin pekerjaan. Tekanan bukan? Anda misalnya pelayanan di sini, ya kan? Apalagi kan kalau pelayan-pelayan Tuhan itu dituntut sempurna gitu kan? Terus kemudian ada teman yang melakukan kesalahan. Anda melakukan kesalahan, kemudian Anda dihajar. Ada yang melakukan kesalahan lagi. Ada yang melakukan kesalahan nih. Nah, keinginan Anda untuk menghajar dia, seperti karena Anda sudah pernah dihajar, itu sangat besar atau enggak? Kenapa? Kenapa? Karena kita mulai hitung-hitungan seperti orang dalam Taurat. Karena tekanan. Salah satu sekali lagi yang membuat orang shifting dari kasih karunia kepada Taurat adalah tekanan. Coba ada orang yang dulu mati-matian hidup untuk Allah, padahal dia dulu nggak punya uang. Waktu usia kita muda, siapapun di tempat ini, Anda tidak pernah hitung, apalagi mungkin ya yang waktu usia muda membangun pelayanan segala macam. Anda tidak punya uang dulu, Anda gila bagi Tuhan. Setelah Anda punya uang, Anda gila bagi diri Anda. Tidak gila lagi bagi Tuhan. Kenapa? Tekanan. Ternyata kita bisa shifting dari hidup di dalam kasih karunia menjadi orang yang hitung-hitungan, yang kemudian menjadi Taurat. Salah satunya karena tekanan. Makanya saudara-saudara, waktu kita coba pikirkan sekali lagi. Kalau gitu, bagaimana cara kita menghadapi tekanan?
Coba pikir, bagaimana cara kita menghadapi tekanan? Supaya kita jangan shifting ke Taurat lagi. Disitulah Tuhan menguji apa yang mempesona hatimu. Maka harusnya apa? Jangan teralih dari kasih karunia Allah. Lihat kepada Dia. Sekali lagi, tekanan di dalam hidup, baik di dalam pelayanan, pekerjaan, keluarga, terus kemudian keinginan-keinginan kita. Keinginan kita bisa nggak menekan kita? Bisa. Bisa loh. Menjadi tekanan tersendiri buat kita. Makanya, menyelesaikannya gimana? Hanya kepada melihat Yesus. Hanya kepada terpesona dengan Yesus. Nggak bisa dengan cara lain. Jadi kalau kita masih mau terus-menerus enjoy dengan tekanan itu, lama-lama kita akan shifting dari hidup di dalam kasih karunia menuju hidup kepada Taurat. Itu salah satunya saja ya. Sekali lagi, ini salah satunya saja. Kenapa saya bisa membicarakan hal ini? Karena saya pun juga begitu. Sekali lagi, saya pun juga begitu. Ternyata, saya pun masih manusia juga ya. Jadi ceritanya kemarin, waktu saya pelayanan, itu ada orang yang ada yang habis-habisan lah, serang-serang saya gitu, chat-chat lah, habis-habisan. Nah, saudara-saudara, memang saya salah gitu, memang saya ada salah gitu. Cuman akhirnya karena saya merasa saya ditekan, akhirnya saya pun marah sama orang itu, wah gitu ya. Jadi saya langsung ketika saya di chat seperti itu, saya langsung berpikir, gila ya, gue selama ini udah pelayanan, udah mulai hitung-hitungan tuh. Gue kayaknya selama ini kalau lo gini, gue kayak gini deh. Gue kayaknya kalau gue kayak gini deh. Gue kayak gini. Harusnya lo nggak bisa. Lo ngomong, lagian tuh cuman hal simpel kok. Lo nggak tahu kok kejadian hidup gue seperti apa, ya kan? Waktu ada tekanan, ternyata mulailah saya hitung-hitungan. Dan hilanglah kasih karunia itu yang bisa saya berikan bagi orang lain. Saudara-saudara, ini menjadi refleksi bagi saya dan saudara. Apa? Ternyata yang bisa membuat kita shifting salah satunya adalah tekanan. Jadi sekarang kalau Anda ketika mulai Anda merasa ditekan, terutama di dalam gereja ini, karena ada banyak hal yang harus Anda kerjakan, saya akan bilang ayat 4, sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu, saudara-saudaraku? Masa sih sia-sia? Masa sih Anda mau bangun dengan roh, tapi menyempurnakannya dengan daging? Masa sih? Ayo dong, kalau Anda mulai dengan roh, milikilah kasih karunia itu. Hiduplah berdasarkan kasih karunia itu. Dan jangan lagi hitung-hitungan. Dan jangan lagi memandang dan memakai Taurat di dalam hidup kita. Jangan lagi mencampur semuanya. Jangan lagi. Makanya yang paling ribet memang di dalam hidup orang Kristen itu salah satunya tekanan. Ya, tekanan. Dan hanya Yesus yang sempurna di dalam tekanan tetap punya kasih karunia. Mana ada sih orang udah disalib, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau gue jadi Yesus, gue disalib. Lo lihat aja sih, sampai lo salah nih ya. Ini hampir satu salah, kena. Itu. Makanya hati-hati. Kalau udah mulai ada nada-nada gitu dalam hati kita, percayalah, itu berarti kita udah mulai shifting. Tolong hati-hati dengan trigger-trigger dari tekanan. Ya, tekanan hidup ini ternyata membuat kita salah satunya banyak banget mulai berpikir dengan cara yang Taurat. Mulai hitung-hitungan untuk ketemu Tuhan. Mulai hitung-hitungan untuk berelasi dengan sesama. Mulai hitung-hitungan untuk melayani. Makanya nanti kalau mulai, gue capek juga ya pelayanan ya. Enggak, gue gini segala macam. Itu kenapa Anda mulai hitung-hitungan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sekali lagi, jangan-jangan yang mempesona Anda dan karena ada tekanan dalam hidup Anda. Itu yang bisa saya sampaikan dari ayat 1 sampai kepada ayat 4. Saya akan menutup dengan sebuah cerita. Itu ya. Saudara-saudara, kemarin ada sebuah pertanyaan yang menarik dari Hani gitu ya. Waktu kami komsel. Pertanyaannya seperti ini. Kak, gimana kalau ada orang nih ya, dia
melakukan sesuatu gitu, disuruh apa gitu. Tapi kelemahannya atau keberdosaannya itu selalu jadi excuse gitu, kayak iya, gue nggak bisa. Ya lu tau lah kelemahan gue kayak gini. Ya lu tau lah dosa gue kayak gini. Harusnya lu nggak usah, jangan menuntut gue terlalu banyak, kan gue bisa salah juga. Itu gimana Kak? Nah, saya mengambil sebuah contoh yang unik juga ya. Kenapa gue kasih contoh itu ya? Jadi saudara-saudara, coba perhatikan. Waktu ini ternyata di minggu lalu gitu ya, ada sebuah gereja yang membuat sebuah conference yang sangat besar ya. Anda tahulah gereja apa. Yang jumlah orangnya 30.000 ya. Kali 200.000 aja berapa yang dia dapat. Gila, terlalu vulgar ya. Nah, saudara-saudara, perhatikan. Jemaatnya semua mau datang. Ibadah jam 4 pagi, doa. Mall udah penuh dari jam 2 pagi. Mall mana ada jam 2 pagi orang? Itu penuh gara-gara gerejanya mau ada ibadah doa jam 4, jam setengah 5. Penuh mallnya. Padahal kalau dibilang mereka mengerti firman Tuhan atau enggak, jawabannya Anda yang memberi jawaban sendiri ya. Nah, tapi ada gereja yang seperti gereja ini. Belajar, kita sama-sama diajak, kritis. Semua pokoknya kalau udah ngomongin firman, kritis. Gini, gak bisa, harus sesuai konteks, gini. Wah, gokil dah. Gue sampai kadang-kadang itu menjadi kesulitan terbesar juga bagi saya ya. Saya juga bisa, kenapa ya gue harus kayak gini. Tau gitu gak usah diajarin sampai segininya ya. Kan jadi beban juga buat gue. Nah, udah kritis, belajar firman segala macam. Disuruh datang doa pelayan Sabtu jam 12 siang. Masih ada yang terlambat, masih ada yang gak datang. Betul? Kok bisa orang yang kita bilang kurang mengerti firman Tuhan jauh lebih bersemangat dibanding orang yang ngerti firman Tuhan? Kok bisa? Justru itu pertanyaan buat saya dan kita semua. Kok bisa yang katanya mereka tidak memahami kebenaran, meskipun kita nggak tahu dengan kebodohan, tapi mereka semangat. Disuruh kumpul, disuruh ibadah, disuruh puasa, serentak. Udah kayak prajurit mau perang. Tapi di sini, di gereja kita, kalau ada yang gagal, oh iya, gak apa-apa. Oh iya, gak apa-apa. Berapa banyak gak apa-apa dikasih. Betul? Tapi lihat juga, apakah orang yang ngerti firman, cara bekerjanya selalu seperti itu, menjadikan dosa sebagai excuse untuk melakukan kesalahan? Mari perbaiki perilaku kita juga. Mari perbaiki diri kita. Gue gak bilang kita gak bisa lemah loh, kita bisa jatuh. Tapi jangan berlindung di balik dosa. Jangan berlindung di balik dosa. Mari sama-sama belajar. Kalau ada kelemahan, tolong dong, gue kayaknya nggak bisa nih untuk kayak gini. Gimana ya caranya supaya saya bisa seperti ini? Mari kita sama-sama belajar. Semua di sini nggak ada yang bisa mencapai kesempurnaan tertentu, nggak ada. Tapi kita bisa sama-sama belajar supaya saling menguatkan untuk mencapai hal itu. Jadi saudara-saudara, inilah yang satu sikap yang harus dimiliki di dalam gereja ini. Yaitu apa? Mari kita saling membentuk, punya belas kasihan kepada orang lain, betul. Tapi jangan menjadikan alasan kasih karunia itu jadi membuat kita malas atau membuat kita jadi menurunkan kualitas pelayanan kita di tempat ini. Tapi seharusnya kalau kita tahu Tuhan itulah sudah memberikan kasih karunia kepada kita dan kita mengerti melalui kebenaran firman, harusnya perjuangan kita harus lebih besar daripada orang-orang itu. Karena kita tahu siapa yang kita sembah, dan karena kita mencintai yang kita sembah, harusnya perjuangan kita harus jauh lebih besar daripada orang-orang tersebut. Oleh karena apa? Pengetahuan yang kita punya dalam Tuhan. Makanya jadikan kasih karunia sebagai kuncinya. Jangan lagi dosa. Paham nggak? Kalau kita lemah, tapi jadikan kasih karunia sebagai alasan kita bertumbuh bersama. Jangan jadikan dosa sebagai excuse kegagalan kita terus. Mari kalau ada
kalau udah mulai kita ini kurang, tolong dong bantu saya sepertinya butuh bantuan untuk ini. Ya kita tahu pasti semua gagal ngerjain pekerjaan Tuhan, tapi kan kita perlu bantuan. Betul nggak? Mari kita belajar saling membantu di dalam gereja ini untuk melayani Tuhan, untuk saling membentuk, saling membangun. Jadi sekali lagi, saya tahu kok semua bisa gagal gara-gara dosa dan kelemahan. Saya pun demikian. Ya, tapi jangan jadikan lagi dosa dan kelemahan sebagai excuse seakan-akan kita ini orang yang hidup dalam Taurat. Tapi jadikan, kalau orang sudah, Kak, gue kayaknya salah nih, gue kurang, oke, gue bisa bantu apa? Ini kita harus seperti itu. Jangan sampai kita menginginkan kegagalan seseorang di dalam pelayanan loh. Itu ngeri banget loh. Tapi kita harusnya bersama-sama membangun pelayanan ini. Itulah baru kualitas kasih karunia itu. Semua bisa gagal, bisa. Tapi mari saling membentuk, saling membangun. Supaya apa? Pekerjaan Tuhan jangan sampai gagal gara-gara kita. Gara-gara kita mau menuduh orang lain. Gara-gara kita mau excuse. Tapi mari bantu satu sama lain. Semua bisa lemah, tapi semua punya saudara di sini yang bisa berbagi kelemahan. Tolong bantu, tolong jangan diam. Kalau nggak bisa, kalau gagal, mari bicara. Ini spirit yang harus kita bangun. Supaya apa? Pekerjaan Tuhan jangan sampai berhenti. Jangan sampai juga sekali lagi kita menginginkan kegagalan orang di dalam melayani. Sekali lagi ya, jangan kita menginginkan kegagalan orang di dalam melayani Tuhan. Itu adalah perbuatan yang sangat bodoh. Mana mungkin kita sama-sama hamba Tuhan, kita menginginkan teman kita hamba Tuhan juga jatuh. Please ya, kita sama-sama ya di dalam gereja ini ya, untuk saling bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Amin. Jangan lagi pandang kepada yang lain, pandang kepada Kristus yang memberikan kita kesempatan juga. Di setiap kali ada kegagalan, pandang Kristus. Jangan malu mengakui kelemahan, tapi jangan juga sungkan membantu yang lain. Oke? Mari kita berdoa.